Salam dan selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, saya sangat-sangat bersyukur karena diberi peluang untuk menyampaikan sedikit kata-kata ucapan kepada semua ibu-ibu yang diberkati Tuhan di luar sana sempena merayakan Hari Ibu pada tahun ini, yaitu pada tahun 2021. Dengan mula kata saya, ibu-ibu merupakan suatu pribadi yang paling berjasa dan berarti serta menjadi tulang belakang keluarga. Mengandung 9 bulan bukannya suatu perkara yang mudah ataupun menjadi satu perkara yang ringan. Apalagi saat melahirkan, ibu-ibu tetap berjuang, bertarung nyawa, karena dia percaya bahwa kesudahannya adalah satu hadiah yang teristimewa daripada Tuhan melalui dirinya. Ibu-ibu tidak pernah ada kata mengeluh dalam menjalankan kewajiban di rumah, di pejabat, dalam pelayanan dan juga aktivitas harian. Sanggup melakukan untuk menjadi role model kepada anak-anak, untuk mengajar arti kata pengorbanan dalam mendidik, merawat, dan membesarkan anak-anak sehingga menjadi insan yang matang dan berdedikasi. Kasih sayang yang terus mengalir dari hatimu menerusi perbuatanmu sepanjang masa membuatkan insan yang bernama ibu harus diberi penghormatan dan penghargaan walaupun secara sederhana. Namun saya percaya mereka menerimanya dengan penuh kesyukuran. Oleh itu saya mewakili semua bapak-bapak dan anak-anak ingin mengucapkan selamat Hari Ibu. Dan saya memetik daripada kata firman Tuhan Amsal 18 ayat 22, siapa yang mendapat istri mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Dan juga Amsal 19 ayat 13, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Oleh itu, selamat Hari Ibu. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya, shalom. Apa kabar saudara di mana kita berada? Kita bersyukur karena hari ini kita berjumpa lagi dalam kebaktian wanita. Kita percaya bahwa setiap wanita yang telah Tuhan ciptakan berharga di matanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, karena hari ini Bapa di surga kami dapat berkumpul kembali Bapa di surga. Walaupun melalui streaming Bapa di channel Bapa di surga, kami percaya Bapa di surga bahwa kuasa-Mu tidak terbatas atau mengalir dimanapun kami berada Bapa di surga. Haleluya Tuhan, terpujilah. Kami percaya Bapa bahwa setiap puji-pujian dan penyembahan kami Bapa akan mengangkat mengharumkan nama-Mu Bapa di surga. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ooh.
Kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya
berjalan. Haleluya, haleluya. Bahwasanya selama-lamanya Kau Tuhan, Kau bertanda. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena kami terima yang baik, yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami di hari Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Katakan, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Katakan kali lagi, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, Tuhan memuji-Mu Tuhan. Kasih duka berkesudahan, yang bernafas memujikan. Haleluya, tiada surga di dalam semut. Angkat tanganmu, tanganku angkat baca bersyukur, bersyukur. Raja kami, kasih-Mu, lompat bagiku, rahmat-Mu, baru siapa dirimu. Kepada Tuhan, selagi Dia baik, selagi Dia baik, bahagianya untuk selamanya. Kami sejajar, kami setia. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, memuji Kau Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan.
bersyukur. Lihat hati kami Tuhan, selidiki hati kami Tuhan Yesus, biar hidup kami terus menjadi teladan Bapa, terus menjadi teladan di mana kami berada Bapa di surga. Melalui kata-kata kami Tuhan, melalui pemikiran kami, hati kami Tuhan, biar hidup kami Bapa menjadi saksi Tuhan di mana kami berada. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Bapa. Dengan dekat barang. Dekat padamu itu rinduku. Setiap katamu kamu menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dalam dekat padamu itu hidupku. Setiap kata kami setiap kataku kamu menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang, ku bawa hidupku.
setia. Biar kami tetap setia, tetap setia sampai akhir. Pulihkan hati kami Tuhan, biar berkenan kepadamu Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan Yesus Kristus, karena Kau mengenal isi hati kami Tuhan. Kau tahu pergumulan kami, Kau tahu kerinduan kami Tuhan. Pulihkan Tuhan, bila firman-Mu Bapa yang akan kami dengar Bapa, untuk memulihkan hati kami Bapa, membetulkan hati kami Tuhan, memulihkan hati kami Bapa, mengobati hati kami juga Tuhan. Haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Shalom. Di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam saudara-saudari, terutamanya kepada semua para ibu yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah malam ini kepada setiap kita, dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Malam ini kita sangat bersyukur karena kita dapat mengadakan satu ibadah istimewa untuk meraihkan Hari Ibu pada tahun 2021. Maka dengan ini saya mengambil kesempatan yang indah ini untuk mengucapkan Selamat Hari Ibu, Tuhan memberkati, yaitu Hari Ibu tahun 2021. Walaupun kita berada di dalam masa PKP COVID-19, di mana kita dihadkan di dalam pergerakan kita dan juga harus menjarakkan diri dari satu dengan yang lain, namun kita tidak terhalang daripada mengasihi satu dengan yang lain, dan kasih Tuhan kepada setiap kita tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tetap sama dahulu, sekarang, dan untuk selamanya. Namun di dalam semua ini, perjalanan hidup rohani kita harus terus mendalam di dalam Yesus Kristus, dan kita terus mempunyai satu hubungan yang intim bersama Tuhan Allah Bapa kita yang di surga. Sebenarnya hari Ibu ini kita akan belajar bersama dari firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius bab 1 ayat 1 hingga 7, yaitu diambil dari 2 Timotius bab 1 ayat 1 hingga 7. Sebelumnya saya membawakan kita dengan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa, dan saya yang akan membawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang surga, yang kami sembah dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas hari yang istimewa. Kami dapat meraihkan Hari Ibu pada hari ini, pada malam ini. Tuhan, kami berdoa Bapa di surga, biarlah Engkau Tuhan yang akan mengurapi setiap ibu dimanapun mereka berada pada saat ini, mendengar ibadah Tuhan. Dan kami berdoa Bapa di surga, biarlah Engkau Tuhan yang akan Tuhan mengurapi setiap ibu-ibu di dalam pekerjaan mereka, di dalam kehidupan mereka, anak mereka, suami mereka. Dan juga Tuhan, saya berdoa saat hamba-Mu membawakan firman Tuhan, saya berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang mengurapi hamba-Mu dan memakai hamba-Mu sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan yang saya akan bawa kepada kita pada malam ini adalah diambil dari 2 Timotius bab 1 ayat 1 hingga 7. Beginilah bunyinya dengan tema keteladan
dan seorang wanita yang saleh. 2 Timotius bab 1 ayat 1 hingga 7. Saya akan membacakannya kepada kita. Salam dari Paulus kepada anak rohaninya. Ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan Kristus, Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucapkan syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Bab 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenek moyangmu Lois dan di dalam ibumu Inuki, dan yang aku yakin hidup di dalam dirimu. Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengubarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpang tanganku atasmu. Ayat 7. Sebab Allah memberi kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Namun di dalam semuanya ini, perjalanan hidup rohani kita harus terus mendalami di dalam Yesus Kristus, dan kita terus mempunyai satu hubungan yang intim bersama Tuhan Allah kita di surga. Begitulah pembacaan kita akan firman Tuhan. 2 Timotius adalah satu surat yang sangat unik yang ditulis oleh Rasul Paulus. Surat ini ditulis untuk individu dan juga ia ditulis dari penjara. Tapi bukan itu yang membuat surat ini unik, sebab ada beberapa yang Paulus tulis dari penjara beberapa kali, tetapi ia membuat surat ini unik adalah Paulus menulis 2 Timotius karena ajal kematiannya makin dekat. Ia ditulis di dalam penjara di Rome, penjara di bawah tanah, dan ia sedang menanti hukuman mati. Tetapi adalah satu musibah. Ia mengetahui yang tidak lama lagi ia akan mati. Ini adalah kebaikan supaya ia mengetahui dan supaya ia dapat mempersiapkan dirinya dengan baik. Ayat 1, ia mengatakan yang ia, Paulus, adalah rasul yang dipilih oleh Allah. Di sini ia selalu mengatakan ia adalah seorang rasul. Adakah ia mengatakan itu untuk membuktikan siapa dia untuk siapa? Ada satu pemikiran apabila seorang lelaki atau wanita yang ia ditetapkan atau dipanggil oleh Allah pada masa yang tertentu, ia adalah seorang ambassador Allah yang ditetapkan kedudukannya pada satu saat yang tertentu dan istimewa. Ini bukan oleh kerana diundi oleh ramai orang untuk duduk di tempat itu, bukan kerana itu adalah ambisinya supaya ia menyandangkan kedudukan itu, dan bukan juga oleh kerana untuk memuaskan hati orang, tetapi ia dipilih dan ditetapkan oleh Allah, dan panggilan itu adalah khusus oleh Allah. Maka itu
Ia tahu tujuan dan rencananya, visi dan misi Allah yang harus dilaksanakannya pada saat dan waktu itu. Bukan saja untuk membawa kesenangan bagi dia sendiri, tetapi kita tahu Paulus menghadapi banyak tantangan, masalah dan penolakan. Dan begitu juga bagi seorang lelaki atau wanita yang menyandang satu kedudukan yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Seorang wanita atau seorang lelaki yang diamanahkan oleh Tuhan untuk satu pekerjaan secara khusus, mereka seharusnya mempunyai satu kehidupan yang senang. Tapi di sini ia bertentangan. Di sini Paulus di dalam penjara, bukan saja di penjara, tetapi menanti ajal kematiannya dari governor pada waktu itu. Dia tahu dalam hatinya dia adalah rasul dan dia adalah ambassador surgawi. Dia tahu ia mempunyai satu panggilan dan dia ada tugas khusus yang harus digenapi. Dia tidak di sini kerana ambition dan dia bukan di sini kerana pengundian seperti mana yang saya katakan dahulu, dan juga bukan untuk memberikan satu pandangan yang baik kepada orang lain, tetapi itu adalah panggilan khusus di dalam kehendak Allah. Begitu juga dengan kita, ibu-ibu, dimanapun kita berada, apapun jawatan yang kita pegang, sekarang ketahuilah itu adalah semua di dalam rencana Tuhan. Maka kita harus teguh, kuat, dan menjalanikan tanggung jawab kita di dalam Tuhan Yesus Kristus yang Dia telah menaruhkan kita kepada kedudukan yang dimana kita ada pada saat ini. Maka itu dia mempunyai satu pemikiran ataupun dia mengingatkan akan panggilan dan juga janji dan juga ketetapan Tuhan Allah di dalamnya. Itulah Paulus. Ayat kedua, Paulus memikirkan tentang keluarga Timotius waktu dia pergi melawat mereka pada perjalanannya yang pertama. Ayat yang ketiga, Paulus mengingatkan Timotius yang ia ada disenarai nama orang-orang yang dia doakan pada siang dan malam. Dia bukan saja mendoakan Paulus, tetapi dia mengatakan, ketahuilah yang engkau adalah anak rohaniku. Dan waktu ia di dalam penjara, Paulus tidak dapat pergi kemana-mana. Sebenarnya sayap dia sudah patah. Dia tidak dapat ke gereja, ke sinagog. Dia tidak dapat menginjili di jalanan dan untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi dia tahu dengan teguh, yaitu dia dapat duduk di dalam penjara, menuliskan surat ini kepada Timotius dan keluarga dan kita pada saat ini, yaitu untuk mendorongkan kita supaya kita tetap tekun di dalam doa, tekun membacakan firman Tuhan, dan tekun menjalani hidup yang intim dengan Allah Bapa. Dan dia terus mengingatkan kepada Timotius yang pada siang dan malam dia berdoa agar urapan dan pertolongan dari Roh Kudus untuk memperluaskan kerajaan Allah pada waktu itu. Di dalam ayat 4 dia mengatakan, di dalam doa ia mengingat akan air mata Timotius waktu mereka berpisah. Paulus ingat Timotius dan keluarganya. Dia melawat mereka pada kali pertama. Saya percaya waktu dia melawatkan mereka pada kali pertama, itulah waktunya neneknya Lois
ibunya Enoki, keluarganya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Dan waktu perjalanannya kedua di kota Listra, dia pergi dan dia tinggal bersama keluarga ini. Dan di sini dia melihat bagaimana neneknya Lois dan ibunya Enoki menurunkan imannya, kepercayaannya kepada Tuhan, kepada cucunya, anaknya Timotius. Apatah lagi Timotius bukan sahaja di dalam jagaan, didikan, doa dan bimbingan secara rohani dari Eunice neneknya dan Enoki ibunya. Timotius mempunyai seorang ibu, bapa yang mendidikkan dia sebagai seanak orang Yahudi, dan dia sangat berpelajaran. Di dalam perjalanan Paulus ke Listra, dia mengenal datuk, nenek moyang, ibu dan bapa kepada Timotius. Dia, seperti mana saya mengatakan, telah menurunkan satu mutiara yang sangat berharga kepada Timothy, yaitu generasi yang akan datang. Bukan itu saja, Lois dan Enoki telah memberi satu tanggung jawab yang sangat istimewa dan juga berat untuk mendidik Timotius supaya ia juga mengikuti jejak langkah Paulus untuk memberitakan Injil firman Tuhan kepada generasi yang baru. Ini adalah sangat serius ataupun sangat penting. Ibu-ibu, nenek-nenek, Lois dan Enoki, mereka menurunkan apa yang mereka telah pelajari tentang Tuhan Yesus Kristus kepada anak mereka dan cucu mereka. Dan kita harus tahu, inilah satu generasi yang sangat penting dan sangat dekat di hati Allah Bapa kita di surga. Maka itu kita menurunkannya supaya generasi baru ini will embrace what Lois and Eunice will pass down to them. Dengar sini, saya ingin mengatakan dia secara begini. Di dalam firman Tuhan ini, ia mengatakan mengenai dua gulungan ataupun dua kumpulan, yaitu kumpulan yang nenek dan ibu, dan kumpulan yang kedua adalah kumpulan Timotius, yaitu kumpulan generasi baru. Dan di sini saya mengatakan, saya memuji Tuhan sebab di dalam anugerah Tuhan saya berada di dalam kedua kumpulan ini. Mengapa saya mengatakan yang saya berada di dalam kedua kumpulan ini? Kumpulan pertama yang saya ingin menyatakan adalah kumpulan di mana pekerjaan Roh Kudus terjadi di kampung saya Bario, yaitu urapan Roh Kudus, lawatan Roh Kudus yang luar biasa dari tahun 1973 sampai ke 1999. Inilah satu generasi yang telah mengalami pencurahan Roh Kudus, lawatan Roh Kudus dengan cara yang luar biasa. Dan kumpulan yang kedua yang saya ingin nyatakan kepada kita adalah kumpulan, yaitu kumpulan generasi era baru, di mana kita mendoakan
agar terjadinya satu revival ataupun lawatan Roh Kudus yang baru seperti yang ternyata di dalam buku Joel. Inilah kita sebagai nenek Lois kepada Timothy, ibunya Enoki kepada Timothy. Mereka adalah wanita yang kita harus teladani sebab mereka adalah ibu, nenek yang beriman kepada Tuhan, dan mereka menginginkan, mendoakan dan membimbingkan generasi baru untuk meneladani mereka. Maka itu para datuk-datuk, nenek-nenek, ibu dan bapa, inilah generasi baru, yaitu anak kita dan cucu kita, yang kita harus mencurahkan kasih dan anugerah Allah Bapa di surga melalui Tuhan Yesus Kristus. Doakan mereka, bawakan mereka untuk menyelidiki firman Tuhan. Bukan doa yang biasa-biasa, doa yang waktu makan, doa yang waktu tidur, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi bawakan mereka kepada satu tahap doa yang seperti mana dinyatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Yakobus yang mengatakan Elia berdoa dengan bersungguh-sungguh supaya hujan tidak turun. Dan hujan tidak turun 3 tahun setengah. Inilah doa yang membawa satu penerobosan, doa yang di dalam doa yang bersungguh-sungguh. Elia adalah seorang yang seperti kita, orang biasa, tetapi dia berdoa dengan bersungguh-sungguh. Maka itu, para ibu, para nenek, kita adalah orang yang biasa, tetapi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, anugerah, dan kita mempunyai satu hubungan intim dengan Tuhan Yesus, dengan Allah Bapa. Kita laku membawa generasi yang akan datang untuk bertobat kepada Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan mereka mengalami penerobosan yang luar biasa, pelepasan yang luar biasa, dan mereka akan menerima urapan Roh Kudus yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Maka mereka dapat melakukan satu impact kepada generasi yang baru. Ini adalah sangat penting. Sangat penting bagi kita, Timotius pada zaman ini. Marilah kita teladani nenek moyang kita, Lois, yang ada di dalam keluarga kita, Ibu Enoki yang ada di dalam setiap keluarga kita. Maka kita akan diberkati sebab Tuhan mengatakan kepada generasi baru ini, dia mengatakan, obey your father and your mother, you will have long life. Dia mengatakan, taat kepada ibu dan bapamu, maka engkau akan mempunyai kehidupan yang kekal, yang diberkati. Di dalam ayat 5, saya juga sangat terpengaruh, tertegun melihat Yunis, yaitu nenek yang telah menurunkan imannya kepada Timothy dan Timotius di generasi ini. Ibu-ibu yang juga menyelamatkan generasi muda ini melalui imannya, melalui doanya, melalui sikapnya, dan melalui kehidupan pribadinya. Kehidupannya yang selalu membaca firman Tuhan, mendekati diri kepada Tuhan, dan kehidupan yang tetap di dalam doa. Tuhan Allah akan menggunakan doa-doa mereka, pribadi-pribadi mereka, untuk membuatkan satu impak yang luar biasa di dalam anak-anak mereka, di dalam cucu mereka,
dan juga di dalam generasi ini. Dan Paulus di sini mengatakan kepada Timotius, inilah kedua orang tuamu, nenekmu yang telah mendoakan engkau, mendorongkan engkau, menurunkan iman mereka kepada engkau. Jadi kita generasi sekarang, kita menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-6, saya akan membawa kita dengan lebih terperinci dengan bagaimana Paulus mulai mendorong Timotius. Di dalam ayat 4 dan 5 tadi, dia dengan menekan kepada Timotius yang ia harus tahu yang apa yang neneknya Lois, ibunya Enoki, telah menurunkan satu iman yang berkobar-kobar, yang sangat rapat, intim kepada Allah Bapa di surga. Dan Paulus mengetahui semua ini, maka ia mengatakan kepada Timotius, Timotius, marilah, kobarkanlah karunia iman yang ada padamu, yang diturunkan oleh Enoki, ibumu, dan Lois, nenekmu. Mungkin seperti banyak daripada kita yang tidak mengetahui apakah pemberian karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita yang terpendam. Tetapi di sini Paulus mengatakan kepada Timotius di dalam suratnya yang kedua, dia mengatakan, Timotius, beranikanlah dirimu, bangkitlah, dan be of good courage, be bold. Dan dia mengatakan, leave what Lois and Eunice have done in your life. Dan saya ingin mengatakan kepada kita, apakah karunia yang harus dikobar-kobarkan oleh Timotius? Paulus mengatakan mengenai karunia yang Timotius harus kobarkan. Ini berarti yang ia mengatakan yang ada satu api atau flame that is in the soul of Timothy yang harus dikobarkan. Dan prinsip yang harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya, yaitu kita harus mengkobar-kobarkan karunia yang Tuhan telah beri kepada setiap kita melalui kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dan kita dapat melakukannya oleh karena pertolongan Roh Kudus. Dan di sini saya ingin mengatakan apakah prinsip-prinsip itu, apakah karakter-karakter seorang wanita saleh melalui satu kesaksian. Sebenarnya saya dibesarkan oleh nenek saya, oleh karena ibu saya telah meninggal pada waktu saya kecil. Nenek saya ini adalah menjadi seorang mentor ataupun contoh di dalam kehidupan saya. Sebab dia adalah seorang yang selalu berdoa, doa syafaat kepada setiap cucu-cucunya, anak-anaknya. Dan di kampung pada waktu pukul 4:30 pagi dia akan bangun dan memasak, menyediakan makanan untuk keluarga. Dan waktu menanti saat nasi itu masak dengan baik, dia akan mengambil masa untuk berdoa bagi setiap anaknya, setiap cucunya, dan menyatakan setiap nama mereka. Dan selepas itu dia akan pergi bersama menghadir ibadah pagi pada pukul 5. Dan di situ dia akan balik dan dia akan bercerita kepada kami cucu-cucunya mengenai kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya.
Dan dia juga menasihatkan kami supaya kami harus mengasihi satu dengan yang lain, mengasihi musuh kita, mengampuni mereka. Dan dia mengatakan jangan mengata yang tidak baik terhadap orang lain. Dan dia mengatakan yang kita harus mempunyai hati yang selalu ingin memaafkan orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Dan dia mengatakan jangan, like what the English proverb says, do not pay a tooth for a tooth and do not pay an eye for an eye. Sebab itulah kepercayaannya, kita harus mempunyai hati yang mengampuni, hati yang rendah diri. Dan dia mengatakan yang kita harus generous, dan kita harus sabar. Dan dia juga mengatakan kita harus belajar untuk mengeluarkan buah-buah Roh Kudus yang dimana dia tidak tahu, tetapi sebenarnya roh-roh ini ada tertulis di dalam firman Tuhan di dalam Galatia bab 5. Dan dia adalah seorang nenek yang sangat mengasihi Allah Bapa di surga. Walaupun dia tidak pandai membaca, tetapi dia selalu berdoa. Kehidupannya adalah satu kehidupan yang memberi contoh kepada saya. Dan pada waktu hari Ahad adalah satu hari yang sangat istimewa bagi kami ataupun saya. Sebab pada hari Ahad kami akan memakai baju yang terbaik untuk pergi ke gereja. Baju itu kita tidak boleh menggunakannya pada hari yang lain, tetapi hanya untuk hari Minggu. Dan waktu kami ke gereja, dia memastikan yang kami dibekalkan untuk memberi pemberian di dalam gereja dan juga untuk memberi bahagian perpuluhan kami di dalam gereja. Bagi dia itu adalah sangat penting. Kami mempunyai hidup yang sangat sederhana pada waktu itu. Dan kami tidak mempunyai uang. Maka dia memberi secupak Milkmaid tin penuh dengan beras kepada saya dan adik saya. Itulah yang kami akan memberi sebagai persembahan hari Minggu. Dan dia akan mengambil ubi ataupun apa sayur dari tanamannya untuk dibawa ke gereja dan untuk dijual, dan uang itu akan kembali kepada tabung gereja, dan itulah pemberian dia dan perpuluhan dia. Dan dia akan menerangkan kepada kami mengapa ia melakukan begitu. Inilah seorang nenek yang menurunkan imannya, menurunkan kasihnya, menurunkan karakternya kepada kami, cucu-cucunya dan anak-anaknya. Dan waktu saya tinggal bersama dia, satu perkataan yang dia selalu mengatakan, jangan sekali-kali mengatakan perkataan yang negatif mengenai orang lain. Kasihi mereka. Inilah yang terpendam di dalam hati saya sampai sekarang. Dan waktu saya turun ke Miri, bapa saya juga melakukan peranan yang sama, memastikan saya akan hadir di gereja setiap hari Minggu, memberi pemberian, dan juga saya dididik, dipastorkan di bawah English Service Pastor, Pastor Ray Foster pada masa itu, dan Elder Pastor Robinson Sembunyi adalah Elder Gereja Bukit Kanada English pada saat itu. Dan seperti Timothy, saya telah menangkap visi dan misi orang tua saya, yaitu nenek dan bapa saya, dan saya menyerahkan hidup saya untuk mengajar sekolah minggu pada umur yang sangat muda, yaitu 16 tahun, dan saya mengajar Bible study untuk orang dewasa, that is the young adults, pada umur 19 tahun. Ini adalah satu karakter yang saya meneladani dari nenek saya. Dan bukan ini saja,
Bapa saya memastikan yang saya dikawinkan di gereja dengan baik, sebab saya mengatakan, saya puji Tuhan, sebab saya adalah di golongan anak-anak generasi yang propose at a very young age when I was a baby to my future husband. Dan waktu kami berkahwin, nenek saya dan bapak saya memastikan yang saya dikawinkan dengan baik di dalam gereja. Dan selepas itu, menjadi seorang ibu yang sangat muda, saya ingin menjadi seorang ibu yang memberkati anak-anak saya dan seorang istri yang juga memberkati suami saya. Dan pada saat itu saya selalu berdoa, memohon kepada Tuhan agar saya mampu melakukannya, bukan dengan kekuatan saya sendiri, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus Tuhan. Dan di dalam kami sebagai keluarga, seperti mana Paulus mengatakan kepada Timotius, fan the flame of gift that the Lord has given you through your grandmother and through your mother. Disitulah saya mengaplikasikan apa yang saya belajar dari nenek saya, dari bapak saya, dari ibu saudara saya kepada anak-anak saya dan juga generasi yang baru. Inilah saatnya di mana apa yang nenek saya lakukan, ibu saudara saya lakukan di dalam kehidupan saya, bapak saya melakukan di dalam kehidupan saya, semua ini adalah masa-masa di mana setiapnya diuji ataupun it was a labor of service where it has to go through fire to see and to taste that your work is acceptable before the Lord. Seperti mana di dalam 1 Korintus bab 3 ayat 13 mengatakan, di sini kita ketahui berapa teguhnya fondasi iman kita sesuai dengan kasih karunia Allah, dan segala apa yang kita lakukan semuanya harus didasarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kita beriman dan percaya akan kebenarannya, ketetapannya, dan pengharapan kita. Semua yang kita lakukan akan diuji seperti di dalam ayat 13. Kelak di dalam pekerjaan kita masing-masing akan ternampak. Karena hari itu Tuhan akan menyatakan sebab ia akan diuji oleh api. Yang ke-13 dia mengatakan, jika pekerjaan yang dibangunkan seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi seperti dari dalam api. As it is in English, it says, for no one can lay any foundation other than already laid, which is Christ Jesus. Any man builds the foundation using gold, silver, costly stone, wood, hay, or straw, his work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each man's work. If what he has built survive, he will receive the reward. It is the burned up, he will suffer loss. He himself will be saved, but only as one escaped through the fire. Inilah yang dikatakan menjadi ukur dan garisan panduan yang setiap Lois dan Eunice gunakan di dalam kehidupan mereka, di dalam semua perbuatan dan iman mereka di dalam Tuhan Allah, yang menjadi keteladanan bagi Timotius yang di bawah penjagaan mereka. Dan sudah tentu bagi ibu kita ingin mengetahui, adakah kehidupan kita yang sederhana yang kita jalani setiap hari telah memberi satu impak yang dapat diteladani oleh anak kita, cucu kita, dan generasi muda ini. Ini adalah sebuah surat
yang telah dituliskan oleh seorang anak kepada ibunya pada hari ibu, dan saya ingin membacakannya. Inilah yang lauhan seorang anak, apa yang dia pelajari dari ibunya. Dia mengatakan begini, saya membacakan dia dalam English. Dear Mama, you are sometimes the last to eat, but always the first to serve. The one who take care of all our need to be taken care and never get an applause. The definition of a giver. You provide a sacred love, a love that expands when you think it can't get any deeper. Your body gave birth to an empire. If children never come from your womb, you see you are a mother that someone bent their back for and don't even know it. A mother that pulls water from the eyes of everyone when they first meet you. You are a magic, Mama, magic. You complete the incomplete, guide the lost soul home. You are as you are, and we are because of you. Love you, Mama. Oke, mengapakah saya mengungsikan surat ini kepada kita? Apakah yang dilihat oleh generasi Timotius di dalam kehidupan seorang ibu atau seorang wanita yang saleh? Apa yang dilihat adalah ia adalah seorang ibu yang memberkati suami dan anak-anaknya, yang melihat keperluan seharian mereka, dan dia adalah seorang ibu yang memberi dengan sepenuh hatinya. She has a very generous heart. She is a generous giver to everyone. Ibu ini mengasihi tanpa batas. Dan anak ini melihat yang ibunya mengasihi anak-anak lain seperti anaknya sendiri. Ia merangkul mereka, dia melindungi mereka, dan dia memberi kasih sayang, dan dia juga mengeringkan air mata dari mata mereka. Dia mendoakan mereka, dia membimbingkan mereka, dan dia membacakan firman Tuhan kepada mereka, dan dia membawakan mereka kembali kepada Allah Bapa di surga, dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Dan anak-anak ini melihat kehidupan yang teguh di dalam ibunya, yaitu seperti Lois, dan juga iman, kepercayaan neneknya yang seperti Lois, ibunya seperti Enoki, yang telah membimbingkan kehidupan anaknya sendiri dan juga anak-anak lain kembali kepada Allah Bapa di surga. Inilah satu contoh surat dari seorang anak generasi Timotius yang melihat karakter ataupun sikap ataupun teladan yang ada di dalam seorang Lois dan Enoki yang mereka teladani di dalam kehidupan itu. Maka dengan itu, marilah kita anak-anak generasi Timotius, kasihilah ibumu, kasihilah nenek moyangmu, hormatilah mereka, apatah lagi terutamanya pada hari ibu ini. Kita tetap menghormati mereka. We honor them, we value them, we pray for them, and we follow their godly character in Christ Jesus. Sampai di sini saja firman Tuhan yang saya akan bawa kepada kita, dan saya akan menutup dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman Tuhan yang hamba-Mu telah bawa kepada kami.
Bapa, saya berdoa biarlah Engkau memberkati setiap ibu-ibu, nenek-nenek, dimanapun mereka berada pada saat ini. Berkati kehidupan mereka Bapa, beri kekuatan bagi mereka saat mereka menghadapi Tuhan COVID-19 ini. Dan anak-anak mereka Tuhan, kami berdoa Bapa, agar mereka tetap di dalam iman mereka. Walaupun Tuhan, oleh kerana COVID-19 ini Bapa, suasana seluruh dunia sangat terancam, membawa ketakutan, membawa suasana yang tidak stabil, ekonomi yang tidak stabil. Namun kami berdoa Bapa, setiap keluarga Tuhan yang menghormati, yang mengasihi Engkau, Engkau tetap akan menjaga dan melihara. Bapa, saya berdoa dengan setiap Timotius generasi baru ini, agar Engkau Tuhan menanamkan Tuhan teladan yang mereka pelajari dari nenek moyang mereka, dari ibu mereka, dan mereka akan meneruskannya di dalam kehidupan mereka, agar mereka bangkit menjadi satu generasi yang akan Tuhan memulihkan generasi baru ini Bapa, untuk membawa mereka kembali kepada Engkau, mengenalkan Engkau sebagai juru selamat mereka. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Sampai di sini ibadah Hari Ibu kita pada malam ini. Dengan ini saya mengambil kesempatan lagi untuk mengucapkan Selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu BEM Sarawak dimanapun engkau berada. Dan saya menggalakkan kepada semua generasi Timotius, mari kita bangkit dan membuat impak kepada generasi yang baru ini. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Hi honey, this year's Mother's Day is special. Special in its modest way, as we, the family, would like to thank you for all the ways you have go above and beyond every day for us as a family. Thank you. The children and I are so blessed to have you as a mother, a life partner. Blessed Mother's Day. We all love you. Have a good day. Happy Mother's Day, Ina. Sending you greetings from the Philippines. We are so blessed by your life. Thank you for your warmth, your kindness, and I pray that as you have been a blessing to your children, you would continually be a blessing to many others. God bless you and we love you. Happy Mother's Day, Ina. Thank you for being so kind, being so thoughtful, being so generous, being so mindful of me as one of your children. I praise and thank God for your life. May God prolong your life. May God grant you excellent health. May God continue to use you mightily in His kingdom and for His glory. God bless you, Ina, and happy Mother's Day. For every child, a mother's love comes in many forms. But no matter how many children a mother has, her love is always consistent, endless, and devoted. We wish you a blessed Mother's Day, Mom. Happy Mother's Day, Mommy. I love you. Blessed Mother's Day, Kumatumuyo. Mumong muyo langit. Manaw. Amo tudo kay anak. Namin kini sa buangkay ni kerja, sekolah, at anyways. Happy Mother's Day. Love nih. Shalom dan selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu yang merayakan Hari Ibu pada hari ini. Terima kasih karena kesempatan yang telah diberi kepada saya. Karena itu saya mengambil kesempatan ini sekali lagi ucapkan Selamat Hari Ibu. Terutama sekali kepada istri yang tercinta, Catherine Simon, yang selama ini begitu setia memelihara dan menjaga kami
Saya dan anak-anak, sekalipun dalam kesibukannya, dia tidak pernah melalaikan tanggung jawab dan menyatakan kasihnya, cintanya kepada kami, saya dan anak-anak. Dengan itu, saya mewakili anak-anak mengucapkan terima kasih Mama dan selamat Hari Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Sekian. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu-ibu BEM Sarawak. Saya mengucap banyak terima kasih kepada pelayanan wanita yang memberi kesempatan bagi saya untuk mengucapkan Selamat Hari Ibu. Terutama saya mengucapkan Selamat Hari Ibu bagi istri saya sendiri. Dan sebagai penghargaan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena tanpa kehadiran seorang ibu dalam rumah tangga, maka rumah tangga tidak lengkap. Itu makanya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada istri saya, di mana saya lihat pengorbanannya begitu besar. Sebelum kami bangun, dia lebih awal bangun pada pagi hari untuk menyediakan semua keperluan rumah tangga kami dan mempersiapkan anak-anak kami untuk turun sekolah dan untuk bekerja. Demikian juga mereka yang paling lambat tidur pada malam hari. Semua anak tidur dan suami mula tidur, mereka masih bangun untuk mengemaskan semua barang-barang dalam rumah, baru mereka tidur. Dan waktu anak-anak sakit, mereka juga sanggup berkorban, tidak tidur. Demikian juga kami sebagai suami juga. Mereka berdiri sebagai orang yang kuat di dalam rumah tangga. Walaupun mereka disebut mereka sebagai seorang penolong, tetapi mereka lebih kuat. Itu makanya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih sebagai penghargaan kami kepada ibu-ibu dan terutama istri saya sendiri. Terima kasih, Tuhan memberkati. Hello, Mommy. Blessed Mother's Day. So a bit sad that this year cannot celebrate together. Hopefully next year I'll be back at home to celebrate together. Thank you for everything that you've done for me and for this family. We are really grateful to have a mother like you. Thank you and we love you. Blessed Mother's Day. God bless. Kami ingin mengucapkan kepada semua ibu, Selamat Hari Ibu! Happy Mother's Day, Mami.